Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang PJBL dan PBL dalam kimia untuk menyelesaikan salah satu tugas yang diberikan dosen mata kuliah saya, yaitu belajar dan pembelajaran. Penasaran kan? Nah, maka dari itu, yuk mari kita menyaksikan video ini secara bersama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vesy Arnia Amalia dengan NPM 2021-8420-4003. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian PBL terlebih dahulu. Model pembelajaran berbasis masalah atau PBL merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Adapun tujuan dari PBL atau Problem Based Learning adalah Tujuan PBL adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata. Pengintegrasian konsep higher order thinking skills atau HOTS, keinginan dalam belajar, mengarahkan belajar diri sendiri, dan keterampilan. Nah, sintaks PBL. Untuk sintaks PBL, fase 1 adalah orientasi peserta didik pada masalah. Nah, pada fase 1 ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dilanjutkan dengan memberikan konsep dasar petunjuk yang digunakan dalam pembelajaran. Fase 2 sintaks PBL adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nah, pada fase 2, guru membantu peserta didik dalam mengidentifikasi konsep yang ada pada masalah dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar terkait dengan permasalahan. Sintaks PBL untuk yang fase ketiga adalah membimbing penyelidikan. Pada fase 3, guru membimbing peserta didik dalam mencari informasi yang tepat, menyelesaikan eksperimen, dan mencari solusi yang sesuai dengan penyelesaian. Nah, fase 4 adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada fase 4, guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan hasil karya yang tepat. Untuk fase yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada fase ini, guru membantu peserta didik melakukan evaluasi terhadap proses yang telah dipelajari. Contoh problem-based learning dalam kimia. Nah, contohnya, siswa diminta menganalisis video tentang keberadaan atom di alam dan menentukan masalah yang terdapat di dalam video. Contoh lainnya, siswa diminta menonton video tentang nasi kuning dan menganalisis mengapa nasi kuning dapat berubah warna pada materi asam dan basa. Selanjutnya, pengertian PJBL. Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang mengorganisasi kelas dalam sebuah proyek. PJBL merupakan strategi pembelajaran di mana siswa harus membangun pengetahuan konten mereka sendiri dan mendemonstrasikan pemahaman baru melalui berbagai bentuk representasi. Untuk tujuan PJBL sendiri ialah tujuan Project Based Learning atau PJBL antara lain, yang pertama meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah proyek. Yang kedua, memperoleh kemampuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk yang nyata. Adapun untuk sintaks PJBL-nya sendiri, yang fase 1, yaitu penentuan pertanyaan mendasar atau start with essential question. Nah, pada fase 1 ini, pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi. Pertanyaan yang disusun hendaknya tidak mudah untuk dijawab dan dapat mengarahkan siswa untuk membuat proyek. Guru berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para siswa. Untuk fase kedua dalam sintaks PJBL ialah menyusun perencanaan proyek atau desain proyek. Pada fase kedua, perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan kegiatan yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan penting dengan cara mengintegrasikan berbagai materi yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Adapun sintaks PJBL yang ketiga yaitu menyusun jadwal atau create schedule. Pada fase ketiga, guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek.
Aktivitas pada tahap ini antara lain membuat jadwal untuk menyelesaikan proyek. Jadwal yang telah disepakati harus disetujui bersama agar guru dapat melakukan monitoring kemajuan belajar dan pengerjaan proyek di luar kelas. Untuk fase keempat PJBL, yaitu memantau siswa dan kemajuan proyek, atau monitoring the students and progress of project. Pada fase keempat, guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa selama menyelesaikan proyek. Pemantauan dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses pemantauan, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan kegiatan yang penting. Pada sintaks PJBL fase kelima, yaitu penilaian hasil atau assess the outcome. Pada fase kelima, penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Untuk fase ke-6 atau yang terakhir ialah evaluasi pengalaman atau evaluation the experience. Pada fase ke-6, pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Nah, contoh PJBL dalam kimia sendiri ialah contohnya yaitu proyek pembuatan poster tentang korosi, proyek berupa poster tentang prinsip-prinsip kimia hijau, dan proyek pembuatan indikator alami pada materi asam dan basa. Nah, baik, mungkin itu saja video materi tentang